Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul lahirnya suku Jawa. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini. Misalnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Singosari, dan lain sebagainya. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi atau mereka berasal dari pendatang? Menurut arkeolog Eugene Dubois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Berbeda dengan Eugene, menurut seorang sejarawan justru berbanding terbalik. Von Hein-Kelter menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk di daerah Tiongkok atau Yunan di Kepulauan Nusantara. Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum atau 2000 sebelum Masehi sampai zaman Peringgu, yaitu 500 sebelum Masehi, secara besar-besaran bertahap menggunakan perahu cadik. Begitu juga Dr. Hakern menyebutkan, berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama yang lain, dan karena menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Kelter yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi asli. Namun ada bukti juga melalui tulisan kuno India dan Keraton Malang yang berbeda. Pasalnya, dalam tulisan kuno India disebutkan bahwa jika beberapa pulau di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, adalah tanah yang menyatu dengan dataran Asia dan Australia. Akan tetapi, pada saat itu terjadi musibah permukaan air laut naik. Hal ini membuat Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan Aji Saka, seorang pengembara yang pertama kali datang di dataran Pulau Jawa dan menetap di sana bersama para pengikutnya, menjadikan mereka sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Adapun menurut Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan dalam Babat kuno Jawa. Dalam babat ini diceritakan bahwa pangeran yang berasal dari kerajaan Keling tersisihkan bersama pengikutnya. Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan membuka lahan baru di sebuah pulau terpencil yang dibangun oleh mereka sebagai pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Java Cekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut Babah Tanah Jawa. Sementara itu, ditemukan sejarah yang lebih jelas. Menurut surat kuno Keraton Malang, asal-usul suku Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu Raja Rum,
raja dari kerajaan Turki mengutus para penduduknya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni. Namun karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya yang menderita, sehingga mereka pulang kembali ke negara asalnya. Kemudian pada tahun 350 sebelum Masehi, sang raja kembali mengirim penduduknya untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan berasal dari Coromandel. Perpindahan dipimpin oleh Haji Keller yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat dan banyak binatang buas. Konon, saat itu para penduduk sangat senang karena di Pulau Jawa tersebut banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman yang subur bernama tanaman Jawi. Tanaman Jawi banyak ditemukan di mana-mana, maka dari itu nama jenis dari tanaman inilah dijadikan sebagai nama pulau tersebut, yakni Pulau Jawi. Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan sebutan para penduduknya, yakni suku Jawa. Masyarakat dari suku Jawa dapat dikenali dari bahasa, garis keturunan, filosofi hidup, dan sikapnya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Heru Satoto mendefinisikan masyarakat Jawa adalah sebagai salah satu masyarakat yang hidup dan tumbuh berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang, dan turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dalam ragam dialeknya, serta mendiami sebagian besar Pulau Jawa. Sebagian besar masyarakat suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa Jawa dikenal dengan aturan yang dikenal dengan unggah-ungguh, dengan kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antar pembicara dan lawan bicara. Aspek kebahasaan ini sesuai dengan adanya pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, terutama status sosial seseorang di masyarakat. Selanjutnya adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral yang memperhitungkan keturunan dari pihak ibu dan ayah. Dengan prinsip bilateral, maka seseorang dari suku Jawa memiliki hubungan yang sama luasnya dengan keluarga dari pihak ibu dan pihak ayah. Kemudian karakteristik budaya Jawa ini memunculkan sifat khas yang kerap dilakukan oleh masyarakat Jawa seperti ramah, sederhana, luas, dan berpegang erat pada tradisi. Selain itu, masyarakat Jawa dikenal memegang teguh filosofi hidup seperti narimo ing pandum, yang artinya menerima bagiannya masing-masing, dan memayu hayuning puwono, yang artinya mempercantik keindahan dunia.